Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi di Maze-maze. sebuah podcast yang memberitakan tentang Jepang, yang ngobrolin tentang Jepang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. さあ、始まりました。まぜまぜポッドキャスト。このポッドキャストでは、インドネシア語と日本語を混ぜながら日本の面白いニュースやトレンドを紹介していきます。 Tetap di sini bersama gua Aiman. Aku Yemi Malim. Dan Marisa. Yeay. Kembali lagi di studio. Kembali lagi di studio. Karena sekalian ya, lumayan buat teman-teman mungkin ada yang penasaran gitu, kalau kita lagi rekaman masing-masing itu tuh kayak apa gitu. Apakah kita pause gitu terus ngobrol? Enggak teman-teman, kita ngobrol langsung はい。 tanpa cut. そうです。普段私たちはノンストップでこうやってカットとかなしで喋っておりますので、その雰囲気がわかるかなと思います。 Makanya kadang-kadang kalau teman-teman nggak tahu ya, kalau teman-teman yang mungkin masih belajar bahasa Jepang atau teman-teman orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia, mungkin nggak ngeh ya. Kalau kita kadang-kadang miss juga. Iya. そうなんです。実はこうね、カットとかもせずに喋ってるので、実はね、間違ったりもしちゃっております。 Gitu. Episode kali ini teman-teman, kita akan mungkin sedikit membandingkan atau bercerita tentang makanan teman-teman. Jadi apa itu makannya mungkin bisa jadi referensi juga buat teman-teman, ya nggak sih? Ketika datang ke Jepang, aduh lapar, mau makan apa gitu. Nah, kita kali ini bakal ngomongin tentang fast food yang ada di Jepang. 今回のテーマは日本にあるファストフードでございます。 Hai. Tuh, jadi kalau teman-teman karena ini fast food, kemungkinan mungkin 90% ya, 90% itu terjangkau, ya nggak sih? 確かにそうですね。ファストフードは結構価格が安いですね。基本的には。 Cocok buat teman-teman yang pengen jalan-jalan ke Jepang. Tapi jangan disamain dengan harga Indonesia ya. そうですね。ちょっと物価が違うから。まあでも日本の価格で言っても安いですね。 Ya gitu. Kalau Yemi sendiri nih sebelum datang ke Jepang, apa sih yang terlintas dengan fast food yang dari Jepang apa kira-kira? Fast food tuh gimana nih ceritanya? Makanan cepat saji. Apakah McD atau enggak rice bowl yang mana? Yang ini, yang identik dengan Jepang. Yang identik dengan Jepang. Mungkin yang di Indonesia juga ada gitu. Kayaknya kalau di Indonesia sih pasti familiarnya sama Yoshinoya. Oh iya. Selain itu kayaknya apa ya? Sukiya ya di Indonesia. Cuman ternyata pas datang ke Jepang lebih banyak daripada yang kupikir sih. Toko-toko. Kalau ngomongin Yoshinoya itu kan berarti ngomongin gyudon ya. Nah di Jepang itu ada 3 brand major ya. 3 gak sih? Oh. Di Jepang kurang lebih ya yang paling 大 terkenal. 体。 Yoshinoya, Sukiya. Sukiya, dan Matsuya gitu. そうです Nah ね。 dan biasanya punya geng masing-masing nih. Oh iya. Gak semua orang suka di ketiga tempat itu gitu. Ada yang bilang Yoshinoya paling enak gitu. Ada juga yang bilang enggak Matsuya paling enak. Ada juga yang Sukiya paling enak. そうですね。はい。まあ今、あやまさんがあやまさんに日本でファストフードって言ったら何思い浮かべますかって言ったんですけれども、それで最初吉野家って言っていまして、まあそれ吉野家はインドネシアでも結構あるんですよね。 Paling terkenal. 一番有名な牛丼屋さんで、でも日本では吉野家以外にも結構多いんですよね。牛丼のチェーン店が。で、それがすき家だとか松屋だとか吉野家で、で結構派閥があるんですよ。そうなんです。
すき家派の人とか、吉野家が一番好きな人とかいるんですね。Kalau gyudon itu identik dengan cowok nggak sih kalau menurutmu Marisa? 確かになんか男子の方が牛丼食べてそうなイメージはあるけど、でも結構やっぱファストフードって入りやすいので、女性で一人で食べることもあります。Marisa sendiri, yang paling suka di antara 3 itu apa? Yang mana? 私はあんまり牛丼屋さんに行かないのでわからないんですけど、前吉野家かな、吉野家で結構携帯会社のコラボで、なんか無料で食べれますみたいな、一杯無料で食べれたので吉野家に行ったことがあります。Jadi Marisa ya seperti yang aku mention tadi ya, mungkin karena emang image-nya gyudon itu biasanya cowok, ya memang kadang-kadang cowok meskipun cewek juga banyak gitu, tapi Marisa sendiri bukan yang sering makan di gyudon chain, ya restoran kayak Yoshinoya, Matsuya atau Sukiya, tapi yang paling pernah ya berarti yang paling pernah itu di Yoshinoya karena dulu itu sering ada promo dengan game-game gitu ya. Handphone? 携帯会社ですので、例えばソフトバンク。provider. Oh ya, provider di Jepang, jadi suka ada muryo atau gratis, makan gratis satu gyudon. Sebenarnya aku pernah denger nih, biasa cewek Jepang itu paling menghindari rice bowl karena kalorinya tinggi. Jadi orang yang diet atau yang nggak terlalu peduli kesehatan itu bisa pergi ke situ. Stadon gitu ya? Oh ya, stadon. Stadon? Iya. スタドンの方がカロリー多い。多いですよね。いやライスボールって普通におにぎりって意味ですか？ライスボールはそのgyudon. そういうことか。そのボールか。間違えた。普通にご飯のボールでおにぎりかと思った。なるほど、わかりました。Marisa salah pikir ya. Tadi ngomong rice bowl, pikirnya tuh onigiri yang segitiga. Ternyata gyudon. Bukan gyudon. Ya memang gyudon ya biasanya. Iya, gyudon. Jadi don. Iya, don mono. Yang di dalam mangkok itu loh nasi. Yang di dalam mangkok itu. Itu kalau Yemima sendiri mana tuh dari Yoshinoya, Matsuya dan Sukiya? Sejujur-jujurnya sih gak sesering itu juga sih ya makan di 3 itu. Tapi kalau dari antara 3 itu mungkin paling pilih Yoshinoya. Soalnya rasa dagingnya gak terlalu murah. Paling murah tuh rasa dagingnya Matsuya. Sukiya. Sukiya. Oh mungkin karena Sukiya sendiri toppingnya banyak, enggak sih? Kalau dilihat ya, Sukiya tuh yang merah itu kan. Sukiya yang merah. Dia toppingnya paling banyak. Jadi fokusnya, iya emang ada gyudon tapi suka ada topping apa-apa gitu. Oh, bukan main di dagingnya tapi mainnya kan di topping rasa-rasanya ya. Setahu aku. Bedanya Yoshinoya sama Matsuya dan Sukiya itu kayak mereka punya ciri khas masing-masing gitu. 特徴それぞれありますね。エンマさんは一番吉野家でしたっけが好きみたいです。もう理由はお肉が一番美味しいからですか？一番安くない感じ。安くない感じ。リッチなね。すいません。はい。はい、やっぱ味が一番合うんですね。舌に合うんですね。Mungkin sama interiornya juga kali ya. Kayaknya lebih bersih gitu loh rasanya kalau di Yoshinoya. でもそれなんか結構お店ごと本当にお店ごとっていうかその店舗ごと違うかなって思うんですけど。Oh ya benar juga ya, tergantung tempatnya di mana juga ya. Kalau tenconya males ya. そうです。店長がね。いや。はい、適当だったらちょっと汚いかもしれないけど、綺麗なとこは綺麗ですね。Kalau dulu aku paling sering Matsuya sih kayaknya. Waktu pertama kali datang ke Jepang sampai bosen, terus bertahun-tahun gak makan Matsuya baru makan lagi. AimanさんはMatsuya派。Tipe Matsuya. Dan selain itu
di Jepang tuh ada juga namanya yang mirip fast food juga itu bento yasang ya. Jadi apa ya? Kayak warteg sih sebenarnya. Bento Beda dong. Enggak ada warteg. Jadi kayak makanan yang memang udah enggak sih. Kayaknya ada yang udah siap saji, ada yang tetap dimasak dulu gitu kan. Cuman banyak kan yang siap saji, jadi kayak kalau di warteg kan sebenarnya juga siap saji semua kan. Cuma beda tampilannya aja gitu. 確かにファストフードで言うと、まあ、お弁当とかもそうかなって思ってて、で、私が思うには、お弁当ってインドネシアのナシブンクスだと思うんですよ。 Iya, benar, nasi bungkus. マジでそれって感じ。 Iya, nasi bungkus. Karena kalau di Jepang apa ya? Mungkin teman-teman bisa jadi buat referensi juga ya. Kalau di Jepang tuh ada apa aja sih bento yasang yang Hoto-hoto. kan ada yang kecil juga, tapi ada yang chainnya juga kan, franchise う juga. ん、確かに。 Hoka-hoka-te. Hoka-hoka Teishoku. Hoka-te. Hoka-hoka-te. Inspirasi dari Hoka-hoka Bento. それはインドネシアのお店ですか？ Iya, Hokben tuh Indonesia. Ngomongin tentang Hokben. Ini teman-teman nih. Ini dulu tuh ada cerita sebenarnya. Ada teman Jepang datang ke Jakarta. はい。 Jadi intinya kita kan orang Indonesia taunya Hoka-hoka Bento itu kalau disingkat adalah Hokben, ya kan, Hokben. Tapi ketika waktu itu teman itu datang ke Jakarta, terus kalau ya paling murah dan kayaknya enak di lidah orang Jepang mungkin Hokben kali ya, Hokben, Hoka-hoka Bento. Hokabe. Jadi dia nyingkatnya tuh bukan Hokben tapi Hokabe. Dan saat itu juga gitu, oh iya juga ya, benar ya. Kalau disingkat secara Jepang pasti nggak mungkin kan Hokben, pasti Hokaben gitu. Jadi kayak jadi lucu aja. Jadi karena kan kita dari kecil taunya kan Hokben, tapi dia itu menyingkatnya bukan Hokben tapi Hokaben. 確かにそこ違いますね。アイマンさんの友達ですか、その方 Iya, がインドネシアに、日本人の方がインドネシアに来た時に、アイマンさんが、日本人の方に、合うような食べ物なんだろうって考えた時に、ホッカ弁当、ホカホカ弁当に連れて行く時にホッベンに行こうって言ったんですけど、それが伝わらなかったみたいで、日本ではホッカ弁当、ホッカ弁って言ってるその違いが確かに面白いですね。ホッベンかホッカ弁、本当にその発音の仕方が全然違いますね。 Karena di Jepang nggak ada huruf konsonan K itu kan. Nah, ada. Jadi pasti dia bacanya bukan Hokben tapi Hokaben gitu. Jadi oh iya benar juga ya, harusnya kalau memang Jepang nyingkatnya harus benar dong kayak orang Jepang juga Hokaben gitu. Gitu. Hokaben no hanashi. Hokaben no hanashi. Itu kalau di Jepang apa aja tadi? Bento yasang, ada Hotomoto, ada Hoka-hoka-te juga. Apalagi ya Marisa? Ini apa ya? Origin. Origin bento. それも美味しい。私あんまお弁当買わなくて、あとはなんかそういうチェーン店じゃなくて、個人でやっている方がやっているところも結構多くて、そういうところで買うことも多いかなって思います。例えば学校の部活で夏休みに一日中練習しますっていうことがあるときにお弁当頼むことがあるんですけど、そういう時に今地域にあるお弁当屋さんで買います。みんなの分をね。Kalau Marisa sendiri tuh jarang beli dari chain shop yang biasanya jual bento. Tapi biasanya kalau di sekolahnya Marisa dulu, misalnya ada acara bukatsuってなんだろう? Bukatsuはエクストラクリクレア. ya. Acara ekstrakurikuler suka diorderin makanan bento buat anak-anaknya makan. Nah itu biasanya mereka lebih memilih untuk pesen di yang private, yang personal punya, bikin sendiri gitu. まあ安いからっていう理由です。 Lebih murah kali ya. はい、そうです。 Dan ini juga apa ya? Pokoknya
kalau bento itu bungkusnya mirip hokben lah kalau di Indonesia ya. Jadi kayak ada yang sekat-sekatnya gitu. Itu mirip memang sih. 確かに日本の弁当は弁当の入れ物っていうのはなんかご飯用のところと、Oh ya. 例えばおかず魚用のところみたいな感じに結構分かれてると思うんですけど、確かにインドネシアではないですもんね。Kayaknya cuma hokben doang yang kayak gitu. Indonesia nasi, makanan-makanan lipat. Nasi padang ya. だって梨ブンクスだもん。 Iya iya, nasi そう bungkus. だってそうですね、インドネシアには梨ブンクスっていうのがあって、日本のお弁当みたいなもんなんですけど、紙の中にこういろいろ詰めていくんです、そういうなんだろう、こう油とかはみ出ないような紙に Oh iya, なってる benar-benar. んですけど、 Kertas yang lapisannya ada. Ada plastiknya, Plastiknya yang ya. biar minyaknya nggak ngerembes keluar. そうです。そういう特殊な紙があって、それをちょっと三角形に折ってクレープみたいにクレープみたいに折ってその中にまずご飯を入れて、それからいろんなおかずを上にそのまま乗せるっていう感じで、味はいろいろ混ざるんですけど、でもそれがインドネシア流というか全然美味しいんですね。そういうのがあります。 Apa jangan-jangan nasi bungkus itu onigirinya Indonesia? Kan segitiga. Tapi bungkusnya nggak bisa dimakan. Emang onigiri bungkusnya bisa Nah dimakan? itu kan nori bungkusnya bukan? Ori kan lipat. Oh iya, iya benar. Ya kan norinya dilip. Iya. Marisa bingung. Marisa bingung. わかんない。 Iya, pernah ada pengalaman lucu sih sebenarnya. Waktu di Indonesia makan di mana kalau nggak salah ya. Ada deh pokoknya dia kayak bukan restoran Jepang, tapi menyediakan masakan Jepang. Terus dia tuh tampilannya tuh sengaja platingnya tuh di kayak tempat bento. Cuman ada yang lucu. 何ですか？ Ingat gak? Ingat. Ada yang lucu. Jadi kan kalau di bento tuh kan sekat-sekatnya kan ada buat nasi, ada buat lauk, ada buat salada atau apa-apa itu, ada pickles juga dan lain-lain. Nah di restoran itu nasi benar, tempat nasi benar, tempat lauk benar. Tiba-tiba di bagian yang setengah agak besar gitu, yang biasanya mungkin apa ya buat pickles atau buat apa gitulah. Itu tuh isinya sup. すごい。 Terus, mungkin kalau bukan orang Jepang yang nggak tahu kali ya, yang bukan orang Jepang dan nggak tahu gimana penyajian bento itu kan, ya biasa aja. Mungkin di situ emang tempat sup, tapi yang udah tahu, kayaknya bukan di sini deh tempat supnya, kayak gitu. Biasanya kan kalau bento ada sup, ya ada cawan yang lebih kecil itu kan yang buat miso soup itu. Nah. 確かに。アイマンさんが以前インドネシアで日本食のお店じゃないところで日本食のメニューがあったみたいで、それ頼んだらやっぱりお弁当っぽくこうお弁当みたいに分かれてるような容器に入ってて、でご飯の場所は合ってるし、普通におかず合ってるんですけど、日本だとなんだろうな、それもおかずの一つとして入れるところになぜかスープがあったみたいでそんなだって結構浅いですよね、お皿って。その中に Nah itu sampai kayaknya itu cetek ya. keluar dikit-dikit gitu loh. しかも結構スープがあちこちに Ya karena memang bukan buat tempat sup kan. なのでスープがあったみたいです。日本人からしたらって思うんですけども、びっくりしちゃうことなんですけど、やっぱりあっちに住んでる現地の人とか知らないので、そういうもんかみたいな感じでみんな違和感を感じないと思うんですね。 Gitu. Ya bukan sesuatu yang negatif ya teman-teman, cuman kayak kaget aja gitu. Ada sup di sini. Ada yang culture shock di negara sendiri. Dan bukan SJW juga ya, jadi ya biarin lah. Mungkin karena mereka nggak tahu juga gitu. Jadi bukan yang langsung bilang ke masnya, Mas ini kan bukan tempat sup, nggak usah lah ya. Nggak usah sampai 確か segitunya. にいちいち言わないですね。そういうこのお店ではそういうメニューっていうことです。 Kalau ini sendiri fast food yang apa American K gitu loh ya, yang
kayak Amerika gitu, Kayak western food gitu Western ya. food itu di Jepang kan ada juga kan sebenarnya. Kayak McD juga ada. Terus apa? Kenta, Wendy's. KFC, Wendy's. Wendy's tuh mereka bukan taunya Wendy's apa sih? Fasto Kitchen. はい、ファストキッチン。 Fasto Kitchen. Tuh. Fucking. Kalau disingkat fucking ya. そうですそうです。海外で言えないやつ。 Itu lucu sih. Ya itu memang ya ya mungkin budaya lah ya. Karena sama halnya kayak Baskin Robbins. Kan orang Jepang taunya itu Satiwang. はい、わかりま Oh, す。 Marisa tahu. 私はわかります。 Karena dia baca alfabetnya kan. Kalau orang Jepang udah pasti dimusi suruh tuh alfabetnya kan. Di-ignore, nggak Iya diperhatiin. di-ignore aja gitu. Baskin Robbinsnya itu di-ignore ya. Yang dibaca cuma kanji yang di katakannya yang di atas. Di atas. はい。 Satiwang ice cream atau enggak 31 ice cream. Sebenarnya itu kan bukan brand ya kan? そうです。 Itu tuh kayak deskripsi dari produknya enggak sih? そうなんです。結構ちょっとファストフードの話とはそれるんですけど、めちゃくちゃそれちゃったんですけど、すごいファーストキッチンの呼び名から31の話になっちゃったんですけど、軽く言うと、日本ではインドネシアとか、他の、本当はバスキン・ロビンスっていうじゃないですか。日本では31で浸透してて、みんな読まないですね、そのバスキン・ロビンスっていう英文字を。で、なんだっけ、31っていうのは別に31個アイスあるからとかじゃなくて、デザインがピンクになってるとこが31だから、みんな31かなと思って、しかもそれの方が浸透しやすいので、多分31って日本では呼ばれてます。 Oh, jadi nama 31 itu dari logonya. Iya ya memang ロゴのデザイン logonya. ピンクになってるとこが31 Oh memang ya に見える。 benar. Kalau dilihat dari emang kita kalau melihat dari logonya kan 31 itu kan logonya paling menonjol dari そうです。 struktur logonya itu. Mungkin orang Jepang sendiri daripada susah mikir bacanya gimana sih Baskin Robbins atau gimana, ya udah Satiwangnya aja kan, bener gak sih? 絶対 Oh ya そ ampun. んな難しい名前でこんな全国的に浸透できるかって考えた時に、 Benar. Ya. Ya itu kembali lagi. はい、 Nah, Wendy's itu sendiri juga bukan apa ya, karena di Jepang itu yang bawa brand Wendy's itu namanya First Kitchen atau Fasto Kitchen gitu. Nah, di Jepang sendiri juga lumayan variatif ya, maksudnya nggak selalu sama gitu loh dengan Indonesia, kayak terutama KFC atau Kenta itu kan nggak ada nasi di sini ya. Oh, Gak iya. ada nasi. McD juga nggak mungkin, apalagi McD itu pasti cuma jualan burger doang gitu loh. Kalau di Indonesia kan masih ada jualan ayam juga kan. Nah kayak gitu-gitu. Nah cuman di Jepang tuh yang menarik adalah tiap musim berganti menunya. 確かに。 Memang ada yang kalau KFC kan yang original kan akan selalu tetap ada gitu. Tapi kalau yang rasa yang cuma ada tiap musim tuh biasanya suka banyak gitu loh di Jepang. 確かに日本のそういうアメリカン系なファストフード、ファストフードか、ファストフードでは結構季節限定メニューっていうのが多いですよね。例えば、マックで言うと月見バーガ Ah, iya iya iya. ー、そういうの多いですね。確かにインドネシアでは季節限定っていう概念があんまないじゃないですかね。そもそも Mungkin ada tapi bukan disebutnya シーズンじゃなくて、 iya season 本当 jangan にただの Collaboration doang. kolaborasi, kalau enggak memang spesial menu aja gitu. Karena mau di gimana pun ya musim di Indo kayak gitu aja terus. Iya juga sih まあ bener. 日本の特徴ですよね。 Iya 確かに kayak 確 gitu. かに。でも今インドネシアのマックで日本のなんか日本コラボみたいなのやってるみたいなの聞いたんですけど、 Ah, itu
rasa Jepang ya. はいはい。 Jadi salah satu temennya kita namanya Ica. Itu tuh dia bikin Oke. jinglenya untuk Oh iya, McD. lihat di Citra ini. rasa Jepang ya kalau nggak salah. なんか、 Mhm. 多分。 Jadi rasanya tuh burger tapi apa kali teriyaki? Nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang di Indonesia Terus bisa kayak- kasih tahu. Cuman kita taunya itu karena kita temenan sama si Ica. Kebetulan si Ica itu yang nyanyiin jinglenya itu. Iya benar gak sih? Yang bikin jinglenya. Bikin apa yang nyanyi? Bikin. Bikin juga. Dia bikin. Oh. すごい。そんなになんか結構すごいすごいメジャーすごいですね。 Iya hebat banget sih. すごいコラボをされてた。へえ。 Dan ini juga teman-teman. Oh iya, mumpung ngomongin fast food Jepang, di Jepang fast food Amerika di Jepang itu juga banyak apa namanya? Franchise burger あ yang bukan dari Amerika tapi dari Jepang, dan itu menurutku rasanya jauh lebih enak daripada McD ataupun Burger King mungkin ya, nggak tahu. 日本発祥のうんアメリカン系の、ファストフードが結構あって、まああやまんさんは結構それも美味しいって言ってて、確かに私もモスバーガーっていうのがあるんですけど、 Oh iya, 結構好きです、日本人のなんか味に合わせて作ってるなっていうのは、 Oh ya benar juga ya. Emang rasanya Kanjimasu. Asian banget gitu, nggak, iya nggak Amerika gitu. Kayak bumbunya ada macam-macam gitu lah, ada teriyaki, ada ya macam-macam lah teman-teman. 結構あります。 Jadi Marisa sukanya Mos Burger. はいそうです。 Kalau sebenarnya ada banyak ya. Ada apa aja? Ada freshness ya. 何が好きですか、えみまさんは。 Loteria Loteria. Korea punya tapi itu. Oh iya loteria kita nggak sebut. いや韓国発祥ですね。 Ya. あれは 日本でも結構人気ですもんね。 Nah itu teman-teman, mungkin ya kalau yang suka datang ke Jepang gitu terus bingung gitu, wah tapi susah juga ya karena kalau KBC sama halal ini juga nggak ada yang halal ya. でもなんかモスバーガーでビーガン Oh iya benar. Jadi di Mos Burger itu ada menu vegan. Ada menu vegan, jadi udah pasti nggak ada dagingnya. Ya yang penting dari tumbuhan lah. そうです、 Dari tumbuhan うん、 kayak gitu. Iya benar. Tapi ya kalau nggak terlalu kibisi sama hal itu ya banyak ya. Kita bisa ke gyudon, Kibishi apa yo? kibisi. Aduh. Nggak terlalu strict sama Iya, iya. agamanya yang harus halal maksudnya. Potongnya atau apanya? Ya kayak gitu. Ya ada Yoshinoya, ada gyudon, grup gyudon. Grup gyudon. Kalau enggak ya fast food yang Amerika gitu, ada KFC, ada McD juga, ada Wendy's dan Burger King, atau enggak yang Jepang banget nih burgernya, bisa ada Freshness Burger atau enggak Mos Burger, yang dimana di Mos Burger ada vegannya juga ya, kayak gitu. モスは本当におすすめですよ。 Iya sih memang. Hai. Dari banyak Freshness sih sebenarnya enak, cuman agak lebih mahal daripada Mos Burger. Kentangnya lebih enak sih, potatonya lebih enak. Tapi Mos Burger itu paling pas secara value, harga dan rasa seimbang. しかもなんか日本っぽいメニューも結構あるので、 旅行来たら一回行ってみると、なんだろう、日本っぽいものを食べれるかなって思いま Ya, す。 Mos Burger. Meskipun burger tapi rasanya Jepang. Itu Khusus rekomendasinya Marisa loh. Marisa. Jadi kalau teman-teman ke Jepang harus cobain. Kalau nggak Marisa marah. そんな怒りません。 Katanya bakal marah banget. ダメだ。 ya itulah bukan cerita ya, obrolan kita tentang fast food, tentang makanan. Jadi mungkin ya teman-teman yang di Indonesia juga pasti udah tahu lah kalau ke Jepang pasti nyari makanan dan lain-lain. Terus kalau memang sedikit ketat dengan budget, ya daripada bosen kombini terus, onigiri lagi,
cari aja di situ ada Mos Burger, ada kayak bento yasang atau apa ya bento yasang tuh bahasa Toko nasi bungkus ala Jepang. toko bento. うん Ada Hotomoto, ada Origin Bento, ada Hoka-Hokate juga, dan kalau enggak ya American food ya bisa McD dan lain-lain gitu. もし日本に旅行に来てちょっと節約したいなっていう時はまあコンビニだけになるとちょっとつまらないので、よかったらファストフード日本で試してみるといいかなって思います。 Ya gitu teman-teman. Oke, sekian dulu buat episode kali ini teman-teman. Kita ngobrolin tentang fast food. Terima kasih udah tetap dengerin Maze-Maze di Night in Tokyo. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo. Di sana biasanya kita akan berbagi informasi yang berkaitan tentang Jepang dan hal-hal yang berkaitan tentang podcast ini. はい。本日のまぜまぜポッドキャストはここまでです。よかったら、なんだっけインスタグラムをあ、そうだ。チェックしてみてね。はい。インスタグラムをチェックしてみてください。 Dan teman-teman juga bisa kunjungi langsung di website www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto juga, dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast mulai dari awal sampai yang paling baru. Semuanya ada di www.nightintokyo.com. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin Night in Tokyo, Maze-Maze di Night in Tokyo. Sekian buat episode kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode Maze-Maze selanjutnya. Bye-bye. Oyasumi. ありがとうございました。おやすみ。いただきます。